Sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang boleh menyapa saudara-saudara kembali melalui channel YouTube ini. Kita percaya bahwa Tuhan menolong, memberkati kita dalam pembahasan firman Tuhan. Pembahasan firman Tuhan pada perjumpaan kali ini adalah bertema mencintai pelayanan yang Allah percayakan. Mencintai pelayanan yang Allah percayakan. Kita akan merenungkan tema ini dalam terang Alkitab firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-11. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Yunus 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-11. Kalau kita sudah menyiapkan bagian Alkitab ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon Tuhan menolong kita untuk memahami, mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, kami boleh kembali belajar Alkitab firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya apa yang kami baca kami mengerti dan apa yang kami renungkan menginspirasi kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau juga yang akan menolong hamba-Mu dalam keterbatasan kelemahannya supaya apa yang Ia sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yunus pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai Yunus pasalnya yang keempat ayat 11 begini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena itu lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu hingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun
engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimanakah tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Sampai di sana. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Mencintai pelayanan yang Allah percayakan. Saudara-saudara, enak ngomongnya. Semua pelayanan yang Allah percayakan mestinya kita lakukan dengan sukacita dan kita mencintainya. Tapi nyatanya tidak semudah itu. Ketika kita melihat kenyataan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang pelayanan itu menyakitkan kita. Kadang-kadang yang namanya pelayanan membutuhkan perjuangan yang teramat berat. Saudara-saudara, ada banyak rekan-rekan pendeta juga yang mengeluh tentang pelayanan yang dilakukan dalam batas-batas tertentu. Saya pun harus jujur. Kadang ada hal-hal yang tidak suka saya lakukan. Saya tidak suka berdebat panjang lebar. Saya tidak suka kalau orang sudah diberitahu tetapi terus ngeyel. Saya tidak suka kalau orang justru balik memusuhi dan lain sebagainya. Pelayanan mungkin bagi setiap orang juga dapat mencucurkan air mata. Saudara-saudara, namun apakah dengan demikian kemudian kita berhenti meninggalkan pelayanan itu? Lalu kemudian kita mencari kesenangan sendiri yang menyukakan hati kita. Rasanya tidak terlalu pas. Baiklah, kita belajar dari kisah Yunus. Saudara-saudara, Yunus seringkali dipandang negatif. Yunus seringkali dicap pembangkang. Yunus seringkali disebut nabi yang tidak bertanggung jawab. Betulkah? Atau fairkah? Adilkah kita mengatakan begitu? Saudara-saudara, Yunus, singkat cerita, dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat, negeri atau kota yang disebut Niniwe. Niniwe adalah kota yang begitu banyak penduduknya. Lalu Niniwe disebutkan kota yang begitu banyak penduduknya, 120.000 orang. Pada zaman itu banyak, 120.000 orang, yang semuanya katanya tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ini tentu bukan harafiah, tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan jelas ujung-ujungnya, kalau penduduk kota ini begitu dan tidak bertobat, maka yang terjadi mereka akan dihukum. Dihukum layaknya mungkin Sodom dan Gomora, akan dihancurkan. Saudara-saudara,
Mestinya yang namanya nabi kan semangat dipakai oleh Tuhan untuk menobatkan 120.000 orang ini. Namun kita tahu dalam tengah perjalanan nabi ini, dia mengingkari panggilan itu. Malah ia pergi ke Tarsis, menumpang sebuah kapal, menghindari tugas itu. Kemudian di titik ini kita mengatakan ini nabi adalah nabi yang membangkang. Nabi yang tidak taat kepada Tuhan. Tidak sesuai dengan namanya, Yunus, Jonah, merpati. Merpati tak pernah ingkar janji, biasanya ketulusan dan seterusnya, perdamaian ada dalam lambang itu. Ini tidak demikian. Sudah saudara, ia pergi. Lalu kemudian kita tahu dalam pasal akhir ini, bagian akhir ini, apa yang menyebabkannya dia lari. Dia tidak mau menuntaskan atau menunaikan tugas panggilan itu. Saudara-saudara, terungkap di sana. Ayat 2. Yunus itu sangat kecewa. Karena Niniwe itu ternyata mendengar apa yang diberitakannya. Apa yang disampaikannya. Peringatan supaya mereka bertobat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Belum pernah ada katanya. Para pembesar, pemimpin, raja dan seterusnya, sampai ternak hewan itu berkabung, berpuasa, memohon, mengadu kepada Tuhan, bertobat. Akibat pertobatannya ini, Tuhan tidak jadi. Kan mestinya senang. Karyanya berhasil. Orang ini bertobat. Penduduknya tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Tapi ini mengesalkan. Alih-alih Yunus ini bersyukur, dia marah luar biasa. Marahnya sampai ingin mati saja. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan? Yang menyebabkannya adalah, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus itu begitu marah, begitu tidak suka citanya, oleh karena Tuhan ini pengasih, penyayang, panjang sabar, yang menyesal akan rancangan malapetaka yang dirancangkannya itu. Kenapa ini nggak disyukuri? Saudara-saudara, kalau kita pelajari konteksnya, situasinya, Niniwe ini siapa sih? Niniwe kalau kita telusuri dalam Alkitab lain adalah Niniwe, nama lain dari Babel. Pusat Babel ini. Nah, Yunus dipanggil sebelum Babel itu nanti menjadi besar. Lalu kemudian ketika besar itu mereka akan menjajah bangsanya. Barangkali Yunus sudah membayangkan, kan bukankah baik kalau pada saat ini Allah sendiri yang akan menghukum, yang akan membinasakan semua penduduk Niniwe itu, Babel ini, sebelum mereka besar dan akhirnya menjadi lawannya Israel. Saudara-saudara, rupanya Yunus sebetulnya bukan pengecut, bukan pecundang, bukan orang yang takut mati, enggak. Beberapa kali di sini dikatakan lebih baik aku mati saja. Oleh karena ia sayang kepada negerinya. Bagaimana ini kalau Niniwe menjadi besar, menjadi Babel itu, lalu kemudian mereka akan menyerang Israel. Bukankah sekarang mumpung sebelum besar, maka mereka
dibinasakan saja, mati saja. Nanti anak cucuku bisa happy. Di situ rupanya bahwa Yunus itu tidak sukacita. Saudara-saudara, menjawab pemikiran ini rasanya bukan juga pemikiran kita. Kalau kita punya lawan, punya saingan dalam bisnis, punya apapun juga kompetitor kita, maka barangkali lebih baik kompetitor itu hilang, diinyakan saja, supaya kita bisa sendirian, bisa pegang kendali. Nah, ternyata di sini Tuhan tidak begitu. Kemarahan Yunus kemudian selalu dipertanyakan oleh Tuhan. Layakkah engkau marah? Saudara-saudara, ada 2 kali Tuhan mengatakan begitu. Ketika ia mau mati saja, lalu kemudian di bagian lain adalah ketika Tuhan menghibur dengan pohon jarak. Lalu pohon jarak itu dikerek oleh ulat dan kemudian mati, kering, lalu akhirnya marah lagi Yunus ini. Lebih baik aku mati saja. Tuhan kembali menegur, layakkah engkau marah? Nah, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan di sini, engkau yang tidak menanam, tidak memelihara, tidak menumbuhkan pohon jarak ini, tapi ketika mati engkau marah. Berarti engkau sayang sebenarnya pada pohon ini. Betapa tidak, kata Allah. 120.000 orang itu adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang tidak bisa membedakan kiri kanan, yang tidak bisa memilah mana yang benar dan tidak. Mereka akan binasa. Betapa tidak aku sayang kepada mereka. Di sini artinya apa? Yunus diangkat untuk melihat kembali dari perspektif cara pandang manusia kepada cara pandang Allah. Allah yang mengasihi bukan hanya sekelompok, segolongan orang, tetapi kasihnya yang universal kepada semua orang, semua ciptaannya. Yunus diajak kembali untuk melihat begitu dalamnya kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, saudara-saudara, disinilah sebenarnya harus kita renungkan kembali. Kita tidak akan merasa happy, merasa gembira dalam tugas pelayanan kita kalau saja fokus pelayanan kita itu fokusnya bukan kepada Allah, tetapi fokusnya pada kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan gereja kita, kepentingan kelompok kita. Kita tidak akan bisa melayani orang-orang yang memusuhi mungkin keluarga kita, yang memusuhi gereja kita, kalau pola pikir kita adalah bahwa pelayanan itu untuk mengamankan diri sendiri, untuk mengamankan keluarga, untuk mengamankan gereja kita. Saudara, ini perlu juga dikoreksi dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita memberikan beasiswa, bantuan, sembako, dan lain sebagainya. Supaya apa katanya? Supaya gereja kita aman. Supaya gereja kita tidak diganggu dan lain sebagainya. Ini keliru. Bukan cara pandang Allah yang demikian. Tetapi cara pandang manusia. Cara pandang kepentingan diri sendiri. Egoisme kelompok atau diri sendiri ini. Di sini kita tidak akan bisa happy, tidak akan bisa gembira, tidak akan bisa merasakan sukacita bersama-sama dengan sukacita Allah kalau yang terjadi adalah justru faktor ego kita, ego sektoral, ego kelompok kita yang terus menjadi kendali kita. Maka belajarlah. Belajar dari Yunus adalah belajar memahami, mengerti bahwa maksud Allah itu adalah maksud yang baik untuk semua orang, semua ciptaan.
Nah, Anda dan saya sangat mungkin happy, sangat mungkin bersuka cita di dalam pelayanan kalau melihat dengan jelas kasih-Nya yang luar biasa. Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Marilah pada saat ini, seberapapun yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya, sebuah pelayanan, lakukanlah dengan sukacita. Belajarlah mencintai. Mencintai itu memang perlu belajar, tidak otomatis. Belajar mencintai, belajar menyayangi, seperti Tuhan menyayangi semua makhluknya. Maka dengan sayang, dengan cinta itu, walaupun Anda mengalami duka cita, walaupun Anda mengalami kesulitan, Anda akan tetap bersuka cita. Sama seperti Rasul Paulus, walaupun di penjara, walaupun begitu banyak luka-lukanya, walaupun begitu banyak cercaan hinanya, tetapi ia tetap mengatakan, di dalam Tuhan aku bersuka cita. Maka ia mengajak kepada setiap orang, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Saudara-saudara, Anda bersuka cita, pasti pelayanan itu menjadi berkat. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah supaya dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, apapun itu, sekecil apapun, akan kami respon dengan tanggung jawab, dengan gembira, dengan bersuka cita. Sebab di dalamnya Allah yang Maha Kasih itu melibatkan kami. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap masalah pergumulan kehidupan kami yang mungkin datang silih berganti. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan kami, memampukan kami supaya kami dapat mengatasinya. Kami percaya bahwa Bapa di surga tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan dan pelayanan kami serta pekerjaan kami sepenuhnya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.